Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Miftah dari Sistem Informasi dengan NIM 2018-53090 dan saya di sini dari kelas B. Dan saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi. Wikipedia, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan, berjalannya sesuai dengan standar, regulasi, praktek yang telah disetujui dan diterima. Summary evaluasi terhadap satu organisasi, sistem, proses, atau produk dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Disebut auditor. Tujuannya audit adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Kalau sistem informasi penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mengambil keputusan mengenai penjualan. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur yang diorganisasikan secara internal untuk mengolah data menjadi informasi bermanfaat guna memecahkan masalah pengambilan keputusan. Di sini ada contoh metode dan komponen aplikasi sistem informasi, yaitu dari data, informasi, prosedur, proses, hardware, software, aplikasi, interoperabilitas, BD, NW, dan dokumen. Ron Weber pada tahun 1999 atau 10 mempunyai perkataan, information system auditing is the process of collection and evaluation to determine, dan lain-lain, yang artinya audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. 4 tujuan audit sistem informasi, yaitu mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, mencapai efisiensi sumber daya. Selanjutnya, mengamankan aset adalah aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi, mencakup perangkat keras yaitu hardware, perangkat lunak yaitu software, manusia yaitu people, file data, dokumen sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Dan selanjutnya, tujuan interaksi data
Interaksi data berarti data memiliki atribut atau kelengkapan baik dan dipercaya, kemurnian dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar atau perlu pengorbanan biaya yang mahal. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian dikeluarkan harus padan dengan manfaat yang diharapkan. Tujuan efektivitas sistem. Menjaga aktivitas sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user atau pengguna, misalnya pengambilan keputusan. Auditor perlu mengetahui karakteristik user atau pengguna berikut proses pengambilan keputusannya. Tujuan efektivitas sistem 2. Biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, apa harus ditinggalkan, atau modifikasi, atau sistem sudah usang dan harus ditinggalkan untuk mencari penggantinya, atau mencari hal yang baru supaya sistem terus berjalan dengan baik. Tujuan efektivitas sistem 3. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem atau sistem desain. User atau pengguna tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem. Dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Tujuan efisiensi sumber daya. Dikatakan efisiensi jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut, dan harus berkompeten untuk berdasarkan sumber daya yang telah disebut. Maka dari itu, untuk melancarkan pekerjaan maka harus didasari dengan sumber daya yang bagus dan mempunyai karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Pendekatan audit sistem informasi. Pendekatan temuan atau e-pursuit approach. Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima atau acceptance level. Pendekatan kendali. Fokus utamanya adalah kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan mengurangi kesalahan sampai pada level pada diterima. Audit secara keseluruhan. Aspek yang diperiksa yaitu audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, yaitu available system,
Selanjutnya adalah audit atau proses modifikasi program. Audit atas sumber data dan data file. Audit sistem informasi sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem, sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Tahapan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber, terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu perencanaan audit atau planning the audit, pengetesan kendali test of the control, pengetesan transaksi test of transaksi, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil tes atau test of balance or action, dan pengakhiran penyelesaian atau audit. Tahapan audit sistem informasi. Menurut Kelegios, tahapan audit sistem informasi mencakup aktivitas perencanaan atau planning, pemeriksaan lapangan atau fieldwork, pelaporan reporting, dan tindak lanjut follow-up. Melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi, termasuk review short kode bila diperlukan. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis, data dalam bentuk file soft copy. Pengumpulan data investigatio method. Dalam proses pengumpulan bukti ini dapat beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit arrow komputer, audit through komputer, dan audit with komputer. Pengumpulan data atau metode. Jika tingkat pemakaian TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with komputer. Biasanya disebut dengan teknik audit berbatuan komputer atau menggunakan cat komputer auditing teknik. Dan selanjutnya, untuk menganalisis data, misalnya saja data transaksi, penjualan, pembelian, transaksi, aktivitas tersedia, aktivitas nasabah, dan lain-lain dan sebagainya. Tentunya untuk aspek security ada kalanya auditing dituntut mempunyai keahlian teknik yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA, yaitu IS Audit Standard. Selain itu, ISCA juga menerbitkan IS Auditing Guide dan IS Auditing Procedure. Winderiness memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penguasaan audit dan prosedur pemberian contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu, sehingga dengan standar bagaimanapun sistem informasi auditor harus bisa menggunakan coding profesional, praktikal, menggunakan widget dan prosedur lainnya. Hasil audit. Siapa yang melakukan audit? Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan pengujian, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama.
Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelolaan sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan, tentunya diharapkan tidak lanjut pembaikan bagi manajemen. Hasil audit, siapa yang melakukan audit? Siapakah sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Pertanyaan itu adalah, audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dan slide terakhir yaitu hasil audit. Siapa yang melakukan audit? Pasti pertanyaan akan terlintas di benak Anda, siapa yang melakukan audit? Dan saya akan menjawab pertanyaan itu, siapakah sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Menurut saya, audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi sistem informasi. Tapi jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga. Maka dari itu, audit bisa menggunakan pihak ketiga, yaitu pihak yang berhubungan tentang itu dan ahlinya dalam auditung independen atau melakukannya. Maka dari kutipan di atas, dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga. Dengan pihak ketiga, kita lebih mendapat hasil yang memuaskan bagi kita dan bisa mendapatkan kepuasan dalam hasil editing itu. Dan selanjutnya, jika sebuah hasil audit sistem informasi perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Dari slide ini bisa disimpulkan bahwa hasil audit jika mau dipublikasikan, kita harus mengatur hukum yang ada dalam sistem itu supaya tidak dibajak atau dikopi orang lain.